Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Hadirin sahabat sehati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk sharing dan berbagi dalam tema keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridhoi kita, menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba terbaik layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua tentu umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini Ustaz akan sedikit berbicara mengenai tema yang sangat agung, erat kaitannya dengan peristiwa Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kanan Ustaz ini ada seorang siswa Hayatan Thayyibah Ananda Ajra. Beliau seorang muslim dan ahli dalam bidang saintis terutama matematik ya. Ya, beliau sempat juga menjadi kandidat peserta matematik kompetisi tingkat internasional di Singapura, namun terhambat COVID sehingga tidak jadi. Insyaallah sudah jadi juara monggo Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam satu kesempatan saya pernah menyampaikan mengapa orang Eropa, orang Barat, dan orang-orang yang tidak suka Islam, yang tidak suka Al-Quran, yang tidak suka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia senantiasa terus-menerus bekerja keras mencurahkan segalanya untuk mencaci, memaki dan mengecilkan Nabi, mengecilkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ananda Ajra bisa bertanya juga, kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu wafat, tapi mereka merasa seolah-olah menjadi ancaman gitu. Mungkin karena Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh besar di dalam Islam, dan karena mereka takut akan adanya resurgensi, masa keemasan kembali Islam akan datang kembali, maka mereka mulai melemahkan Islam dengan pertama-tama mengejek Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal luar biasa ini, cerdas antum. Ya. Terima kasih. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada di alam semesta ini, di alam bumi ini, akan tetapi eksistensinya, pengaruhnya, influennya itu senantiasa menjadi bayang-bayang musuh-musuh Allah. Ya. Nah, salah satu tadi Ananda Ajra menyampaikan bahwa ada kekhawatiran besar dari musuh-musuh Islam akan hadirnya kembali kejayaan Islam pada saat generasi kaum muslimin ia meneladani sosok Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu sebagai best life dalam kehidupannya ataupun dalam habit kehidupan kesehariannya. Oleh sebab kaum muslimin sangat sadar betul bahwa manusia yang dikehendaki, yang dirindukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga Ananda Ajra pahami bahwa
orang Yahudi dan Nasrani itu jauh lebih memahami Rasul ketimbang kita. Bahkan digambarkannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum kehadirannya Rasulullah, sebelum kelahirannya Rasulullah, mereka mengenal Rasul dari A sampai Z layaknya ia mengenal anak-anaknya sendiri. Dan mereka sudah membayangkan, andaikan manusia meneladani sosoknya, meneladani kepribadiannya, meneladani ketakwaannya, meneladani aspek-aspek lainnya, maka akan terlahir Nabiullah Muhammad baru dalam artian memiliki spirit, mentalitas, power layaknya Nabiullah Muhammad SAW, sehingga umat Islam akan menjadi umat terbesar dan terkuat di muka bumi ini. Gitu boy. Sebenarnya itu sudah pernah terjadi, seperti zamannya Nabi Muhammad memimpin kaum umat Islam pada abad ke-7. Dan pada abad itu orang-orang barat menyebutnya dengan masa kegelapan. Alasannya karena bukan mereka yang berjaya. Mungkin nah, iya. Memang betul. Jadi setelah lahirnya Rasulullah SAW dengan spirit kenabian, dengan spirit risalah yang dibawanya, maka Islam muncul, tampil ke permukaan, mengalahkan peradaban-peradaban lain. Dari mulai Roma, ke Bizantium, lalu ke Afrika, dan sampai ke Spanyol juga dikalahkan. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan sebetulnya kalau bukan karena limit peradaban dalam artian perjalanan, ini semua dunia ini bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bisa sekali. Makanya dari itu, salah satu sumber utama yang menjadi inspirasi bagi generasi muslim itu adalah sosok Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga bagi mereka, bagaimana caranya agar generasi Islam ini buta, generasi Islam ini tidak mampu dan tidak bisa memahami, tidak bisa mengenal, dan enggan untuk menteladani Rasulullah SAW. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Billah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri keteladanan yang baik. Ada dua nabi yang disebut oleh Allah sebagai uswah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini adalah bagi mereka, hatta sekalipun sosok Nabi sudah tidak ada, akan tetapi rohnya, pengaruhnya, inspirasinya senantiasa menjelma dan mampu mempengaruhi manusia di abad modern ini. Sehingga bagi mereka tidak ada selain bagaimana agar sosok Muhammad ini, sosok Nabiullah Muhammad ini dibenci oleh umatnya sendiri. Gitu guys ya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi memang luar biasa ya seperti itu. Nah kemudian kita perlu bertanya, dalam konteks kekinian apa yang semestinya diteladani dari sosok Nabi? Banyak sekali sebenarnya, dari mulai caranya hidup, caranya berinteraksi dengan sesama, caranya memimpin. Saking banyaknya kita tidak bisa mengetahui semua kecuali mempelajarinya dengan sedikit demi sedikit dari peninggalan hadis dan kata-kata sahabat yang diturunkan turun-temurun dari setiap generasi. Baik, emang itu Rasulullah SAW ini adalah uswah bagi kita dalam semua aspek kehidupan. Ia seorang pedagang yang sukses. Ia seorang pemimpin yang berhasil. Ia seorang kepala keluarga yang berhasil. Ia seorang spiritualis yang benar-benar dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan kita sebagai bahan kita bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengedukasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pondasi atau asas yang kuat dalam konteks ketauhidan yang benar. Coba lihat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sandaran kecuali sandarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Ahad, Allahu Samad. 8 bulan sebelum lahir ayahnya sudah diwafatkan. Padahal mudah bagi Allah kalau sekiranya Allah mau, kalau Allah berkehendak. Namun kalau kita mengkaji dalam perspektif psikologis bahwa anak, psikologi anak, psikologi agama anak, bahwa ayah itu seolah-olah Tuhannya. Ia pede karena ada Bapa. Ia mau melakukan apa saja, keberanian karena ada Bapa. Namun Allah menghendaki Rasulullah tanpa ada Bapa, lahir kepercayaan diri yang jauh lebih besar, ya, lahir keyakinan diri yang jauh lebih sempurna, karena sandarannya bukan lagi ayahnya, tapi sandarannya adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lahir, Nabi Allah Muhammad SAW menyandar sama ibunya, dicabut ibunya sama Allah. Menyandar sama kakinya diwafatkan semua. Menyandar sama pamannya pun diwafatkan oleh Allah. Menyandar sama istrinya Sayyidah Khadijah yang 25 tahun menikah dengan Rasulullah SAW sejak usia 25 tahun, juga Allah cabut darinya. Sampai semua kabilah yang diharapkan bisa melindunginya, memusuhinya. Hatta sekalipun yang paling akhir kabilah Taif yang dianggap oleh Rasulullah SAW akan memberikan suaka bagi dirinya, ternyata ia lebih ekstrim menyerang Rasulullah SAW, yang pada akhirnya tidak ada lagi sandaran kecuali Allah. Ini ada edukasi pertama bagaimana Rasulullah menjadi hamba yang terbaik di antara manusia di muka bumi ini, karena landasan utamanya adalah ketauhidan. Ini yang harus kita teladani. Bagaimana Ajra hari ini antum memiliki ketauhidan yang kuat, percaya langit diciptakan sama Allah, antum percaya gunung diciptakan oleh Allah, antum percaya laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut antum sampai kaki ini ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibda bin nafsik, mulai dari diri antum. Barang siapa yang mengenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, antum kenal diri antum, maka secara otomatis nanti juga antum akan mengenal siapa Tuhan antum, Allah. Nah, kemudian yang kedua yang patut diteladani dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok pribadi yang mengalami perkembangan fitrah secara sempurna dari mulai 0 tahun sampai akhir hayatnya, sangat produktif. Coba lihat. Dalam sistem pendidikan tuh yang paling hakiki ini adalah bagaimana mengajarkan anak menjadi dewasa. Balik. Usia balik ini usia dalam Islam, kalau melihat dalam kitab Safinatun Najah, ya kisaran 15 tahun. Ente berapa tahun sekarang? Sudah 15 tahun. Balik. Tapi balik di dalam Islam tidak cukup ininya mulai berkumis, kemudian suaranya agak besar-besar dikit, ya. Yang lain-lainnya kayak ketiak lu berbulu. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu. Ketauhidanmu dewasa, kau matang mengimani Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau matang dewasa, bisa menghidupi diri. Kalau hari ini bapamu Allah cabut dari muka bumi ini, bisakah engkau membiayai hidup sendiri? Belum. Nah, berarti belum dewasa itu. Itu yang harus didewasakan. Karena bahkan Rasulullah SAW usia 12 tahun sudah jadi bisnismen. Sudah menjadi bisnismen, sudah menjadi saudagar yang ulung, bisa mendampingi dan membantu pamannya. Itu usia 12 tahun. 15 tahun semakin mandiri. 25 tahun nikah. Maharnya konon 40 onta merah, hampir seharga 1,3 miliar. Antum teladannya Rasulullah SAW. Masih ada waktu sekarang. Usia 25 tahun, selesai S2, sudah penghasilan per bulan minimal 500 juta, sudah bisa menghajikan dan mengumrohkan ibu bapak antum, sudah banyak berderma, dan antum menikah dengan mas kawin 2 miliar. Amin. Asal itu namanya muslim yang menjadikan Rasul sebagai uswah. Sekarang apa yang terjadi? 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun gak dewasa ini orang.
Masih gini aja sama ibu. 25 tahun masih gini, 30 tahun masih gini. Udah punya cucu masih gini sama ibunya. Na'udzubillah summa ayatan thayyibah, tidak menghendaki lulusannya seperti itu. Paham, boy? Paham. Nah, kemudian ya, jadi usia 15 tahun Rasulullah benar-benar balik. Balik tidak hanya balik secara biologis, akan tetapi balik secara intelektualitas, balik secara emosionalitas, balik secara spiritualitas, balik secara ekonomi. Nah, kemudian Rasulullah SAW di usia 25 tahun mencapai kematangan dalam kesuksesan. Beliau dikenal menjadi saudagar yang sangat luar biasa, sebagai reseller yang ulung. Wow. Jadi Rasulullah SAW pada saat mau berangkat ke Syam, ia mencari barang-barang di Mekah. Ya, apa yang dibutuhkan masyarakat Syam dan tidak ada di Syam. Akhirnya sebelum sampai ke Syam, baru saja di pintu gerbangnya habis sama orang Syam. Sepulangnya dari Syam menuju Mekah, beliau berpikir kembali, barang-barang apa yang ada di Syam dan tidak ada di Mekah dan dibutuhkan oleh orang Mekah. Sebelum sampai gerbang Mekah udah habis itu barang. Maka Sayyidah Khadijah sangat kaku melihat Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah berikutnya memberikan keteladanan bagaimana menikah. Nikah kata Nabi, Dir, mana hadisnya, Dir? Hah? Nikahilah perempuan satu karena kecantikannya. Cari perempuan paling cantik di Sukabumi. Yang kedua, kaya. Calon istrimu di rekening 2 miliar uangnya. Yang ketiga, bagus turunannya. Turunan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, kuat agamanya. Hafizoh, hafal 30 juz, paham artinya, dan soleh secara kehidupan. Coba kalau ente nikah, ya cantik, ya kaya, ya turunannya bagus, ya pandai dan memahami agama. Banyak masalah nggak di keluarga? Tidak. Masa awal membangun rumah tangga bakalan sibuk nyari beras loh. Lo istrinya di 2 miliar dari rekening. Tapi sendirinya juga harus punya sendiri. Oh jelas, kan Rasulullah. Maharnya 1,2 M. Ya, karena rumus nikah kan itu tadi. Laki yang baik bagi perempuan ya, laki yang sukses bagi perempuan ya, bagi yang soleh bagi perempuan ya. Itu paham. Nah, itu uswah yang kedua. Bagaimana realitas kehidupan hari ini? Seorang laki-laki nikahi perempuan nggak jelas ketemunya, lagi nonton dangdut temu, besoknya nikah, nggak tahu kehidupannya, nggak tahu bisa baca Quran atau tidak, nggak tahu turunannya, nggak tahu juga bagaimana kehidupannya. Setelah nikah jelas banyak masalah. Baru 2 minggu nikah cerai, udah gitu nyalahin Tuhan. Asya Allah tabarakallah. Jadi jadikanlah uswah. Ya setidaknya pada saat menikah itu ajaran nanti jangan terlalu tua. Mas Teguh belum nikah, dia harus muda, 25 tahun nikah. Nanti kalau antum nikah 25 tahun terus punya anak usia 50 tahun, kau sudah punya anak 25 tahun S2. Betul enggak? Nah, kemudian semakin sana Rasulullah SAW semakin produktif hidupnya. Dan di usia 40 tahun Rasul berhijrah dari Mekah ke, dan awal dari pembangunan eksistensi yang sangat luar biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah di Madinah. Dan usianya sudah 40 tahun. Bahkan konon dalam sebuah riwayat Rasul merumuskan piagam Madinah di usia 52 tahun, 53 tahun. Rasul membangun sistem perekonomian, Rasul membangun sistem budaya, Rasul membangun strategi perang, Rasul membangun bagaimana menciptakan sistem kenegaraan yang baik. Itu justru di usia 40 tahun sampai beliau wafat. Jadi nggak ada istilah aku sekarang udah tua, silakan yang muda. Justru usia 40 tahun itu adalah masa eksistensi bagaimana kita berdakwah, mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah rahimakumullah, ini sebetulnya yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Dan mereka hari ini masih mau mengalirkan ratusan miliar dolar hanya sebatas untuk
merusak dan mengkerdilkan serta mencaci maki Nabi, agar kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membencinya, tidak respect dan tidak mau meneladinya. Faktanya berhasil mereka. Generasi hari ini bukan sibuk membaca sirah, bukan sibuk bagaimana meneladani Rasulullah, kan ia sibuk dengan main game, sibuk dengan la'ibun walahwun. Dan boleh ditanya, dari 1000 santri atau 1000 siswa, 1000 orang hari ini generasi muda kita, berapa orang yang senantiasa istiqamah mengkhatamkan sirah nabawiyah? Kita tidak akan dikenal Rasul, dan Rasul pun tidak akan mengenal kita. Jangankan syafaat kalau Rasulullah SAW tidak mengenal kita. Maka satu-satunya cara agar bagaimana muncul rasa mahabbah kepada Nabiullah Muhammad SAW dan Rasul mengenal kita, dan di yaumil kiamat syafaat datang kepada kita, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, pahami dan kaji sirah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, lakukan, ikuti sunnah yang diteladankan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, memperbanyak salawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah, tema kita di pagi hari ini terkait dengan masalah urgensi uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan kita, bagi keselamatan generasi kita, dan ketercapaian kita syahadatul darain, bahagia dunia wal akhirah, dan ending insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.